intangible misalnya, Ya. tapi hal-hal yang intangible kan juga banyak. Misalnya Kalau tangible itu misalnya jalan, apa harga murah gitu-gitu kan yang langsung dirasakan dari. nah, tapi ada intangible misalnya penegakan hukum. Iya. Ini baru-baru ini kan Sekjen PDI Perjuangan berpidato Ya. mengatakan bahwa Nih, ini adalah kriminalisasi. upaya mempermainkan hukum gitu kan oleh kekuasaan gitu. Hari ini nih waktu kita syuting Ri, Bang Adian Apitupulu memposting nih ada seruan aksi damai dibungkam rezim Mulyono. Nah, ini bahkan dianggap rezim Mulyono hashtagnya Hasto tahanan politik. Nah, Hasto dibungkam Iya. sampai Ya. segitu dan itu ya rezim artinya pemerintah Ya, gitu. memang kita ketahui bahwa ruang publik kita kan bukan ruang yang hampa ya. Tetap ada kontestasi di sana, tetap ada perbedaan-perbedaan pemikiran antar kelompok gitu ya. Yang jelas kalau bicara penegakan hukum, saya kira salah satu ciri menonjol dari Pak Prabowo ini adalah penegakan hukum malah. Begitu banyak isu-isu dan masalah-masalah yang beliau kerjakan pada hari ini. Soal indikasi kecurangan di Pertamina misalnya. Dengan tokoh pemain yang istilahnya tokoh lama kan begitu kan. Beliau hajar itu. Yang dulu dianggap tidak tersentuh Gitu. Kemudian soal bagaimana kebun sawit, perusahaan sawit maupun individu yang masuk ke lahan yang tidak semestinya, hutan lindung dan seterusnya itu ya harus dikembalikan kepada negara, ditambah dengan denda ya. Ada sekitar 1 juta hektar lahan secara total yang harus dikembalikan kepada negara dan dengan denda. Supaya apa? Supaya ya hukum ditegakkan. Nanti menyusul yang lain-lain, tambang dan seterusnya. Jadi kita lihat sih justru pada era Pak Prabowo ini yang menonjol itu adalah penegakan hukum gitu. Soal kasusnya Mas Hasto, nanti kita pasti akan punya perspektif yang berbeda ya. Ada 2 pandangan. Di satu sisi mungkin Mas Hasto dan tim mengatakan ini kita nggak terlibat, kasusnya udah inkrah gitu. Tetapi kalau dibilang kasusnya udah selesai, rasanya kan nggak juga. Karena kan pelaku utamanya siapa namanya? Harun Masiku kan juga sampai sekarang belum tertangkap begitu. Itu main course-nya di situ. Justru main course-nya di sana. Justru gitu. Kalau mau dibilang justru kalau mau dibilang udah selesai dengan proses yang terjadi kepada Wahyu Setiawan mantan KPU, siapa yang Tio siapa? Ya, beberapa lain mantan Bawaslu misalnya. Justru kan kita tidak bisa mengatakan bahwa itu selesai. Dan dengan data-data yang ada, dengan bukti-bukti yang ada bahwa Mas Hasto terlibat dalam proses memerintahkan misalnya HP-nya direndam, lalu ada informasi bahwa Mas Hasto menyediakan juga dana. Ya nanti biar dibuktikan di pengadilan saja. Ya padahal iPhone terbaru Mr. Q sekarang udah waterproof kan? Hah? iPhone terbarunya Mr. Q udah water resistant. Kalau direndam juga masih bisa. Alhamdulillah nggak tahu karena nggak punya handphone. Ya. Xiaomi gue juga waterproof. Iya. Samsung juga waterproof. Iya. Ya, kita tahu bahwa proses hukum selalu pasti ada perspektif lah yang berbeda antara satu dengan yang lain. Tetapi yang penting penegak hukum dalam hal ini KPK kan punya data-data, punya bukti-bukti yang akan dipertanggungjawabkan di pengadilan. Gimana kita bisa membedakan atau meyakini bahwa ini kasus yang katanya satu udah kadaluarsa, satu. Yang kedua, ketika sudah berpecah kongsi, udah beda jalan, kasusnya dimunculkan lagi. Saya kira Pak, ketiga, ya ini adalah wujud sebagai Hasto ini tahanan politik ya. Dari segi itu tahanan politik itu kan artinya ya ini politisasi hukum, bahwa hukum dipakai sebagai sarana memukul lawan politik. Tahanan politik itu kan kalau kasusnya kasus politik ya kan, berbeda pendapat. Misalnya Aung San Suu Kyi kan berbeda pendapat dengan penguasa di Myanmar lalu ditahan. Itu namanya tahanan politik. Atau misalnya zaman Pak Harto dulu ada petisi 50 berbeda pendapat lalu kemudian ditahan. Tapi kan pasal-pasal itu sudah nggak ada lagi sekarang. Coba kalau nggak ada kasus Harun Masiku, kira-kira Mas Hasto masuk ke dalam pemerintahan? Saya yakin sih enggak. Saya yakin enggak ya. Walaupun bisa aja muncul lewat kasus yang lain. Kasus hoax mengenai Kodari misalnya gitu. Bisa juga itu. Atau Jason Script ya. Iya, Jason Script itu kan bagian dari hoax tentang Kodari, bahwa Kodari sudah mengetahui hasil merancang hasil. Kan nggak tahu saya merancang hasil. Tapi yang dianggap sebagai bukti bahwa saya merancang itu kan
Itu kan publikasi hasil survei ya, dan itu publikasi survei di Jakarta gitu loh. Dan Mr. Q belum melaporkan ke polisi kan waktu itu? Enggak melaporkan. Setahu saya sih ada pihak yang melaporkan. Bukan disuruh Mr. Q. Hah? Enggak, kenal juga enggak. Ya, itu semua orang yang nyuruh ngomongnya gitu. Teman saya disuruh juga begitu. Enggak. Kalau sebaliknya buktikan aja. Iya. Tahu polarisasi. Rindu nih. Ini sebenarnya untuk mancing ini. Sebenarnya kita tuh pertanyaannya nggak terlalu meters amat. Cuma untuk memancing. Karena kalau bicara ini ekonomi nggak mungkin ketawa begini. Tawa-tawa bijak ini misalnya. Tapi kan kita lihat misalnya Mas Hasto kan katanya menyimpan video-video yang akan menggegerkan, kan, membuat ini kalian, bahkan nama Bu Iriana disebut-sebut katanya. Itu Mr. Q melihatnya gimana tuh ancaman itu tuh? Ini kan bisa kalau membuat nggak salah sih videonya instabilitas. udah dititipkan sama Bu Koni kan, Konirhan Kundini, dan Bu Koni udah 2 kali bicara di podcast kalau nggak salah. Yang pertama itu ya coba waktu yang pertama itu ngomong apa Bu Koni? Apa yang dikatakan? Waktu di tempatnya Bang Akbar, Pak Hasto ngomong bahwa Pak Jokowi lah yang memerintahkan Mas Anies untuk ditersangkakan di KPK. Satu, yang kemarin kedua, revisi undang-undang KPK itu Pak Jokowi yang pengen untuk melindungi Bobi dan Gibran dari jeratan hukum karena akan maju pilkada. Yang pertama kan kalau bicara soal Mas Anies kan nggak tersangka. Gitu. Jadi nggak kejadian tuh yang diomongkan itu. Nah, yang kedua kalau bicara soal revisi undang-undang KPK, semua pihak terlibat pada proses itu, bukan cuma Pak Jokowi sendiri. Lagian kalau undang-undang itu nggak diperlakukan pada faktanya kan sampai hari ini ada nggak masalah hukum yang berkaitan dengan Mas Gibran dengan Mas Bobi gitu? Nggak ada. Jadi sebetulnya apa-apa yang disampaikan itu semuanya asumsi-asumsi saja, atau sesuatu yang kalaupun misalnya benar tapi sebetulnya tidak punya dasar, tidak ada dasar fakta hukumnya lah pada hari ini. Gitu. Nggak ada kan? Iya. Jadi ini perang opini aja menurut Mas Q. Sampai hari ini saya melihatnya lebih kepada perang opini ya. Gitu. Ya proses gini. Kalau bicara Pak Prabowo sendiri kan bukan orang yang tidak pernah berhadapan dengan proses-proses hukum yang terjadi pada lingkaran beliau. Misalnya proses hukum yang terjadi pada Menteri KKP pada waktu itu? Edi Prabowo. Kan Pak Edi Prabowo tuh ya bagian dari tim yang dekat dengan Pak Prabowo. Tetapi apa Pak Prabowo intervensi? Apa kita mendengar bahwa Pak Prabowo mengatakan Edi Prabowo adalah tahanan politik? Rasanya nggak ada. Pak Edi menjalani proses hukum, menjalani hukuman, dan ya itu diterima sebagai sesuatu yang ya kalau memang kejadian ya diterima. Dan masalah-masalah seperti ini kan pernah terjadi juga di partai-partai yang lain. Misalnya di Nasdem, Patrisrio Capella, itu soal apa? Soal suap juga ya. Lupa. Atau Joni Plate misalnya, Sekjen. Terus Joni Plate, kalau Joni Plate kan berkaitan dengan pembuatan kebijakan dan korupsi di kementeriannya. Itu terjadi juga, orang dekat dari ketua partai juga gitu. Sekjen partai. Jadi saya kira apa yang terjadi pada Mas Hasto itu, kalau kacamatanya adalah kacamata pidana, itu bukan sesuatu yang baru gitu loh. Ini kasus pidana kok. Jadi saya melihat bahwa konsep tahanan politik itu sangat-sangat misleading. Tahanan politik itu kalau ditahan karena pasal-pasal politik, bukan pasal-pasal pidana. Tapi kalau pasal-pasal pidana, ya penyuapan, koruptor ya penyuapan aja, koruptor aja gitu. Coba ngomong soal komunikasi pemerintah, jangan ini kan bagian dari komunikasi. Yang dituduh melakukan tahanan politik siapa? Penguasa siapa? Pak Prabowo. Iya, dia harus. Cuman memang menarik ya kalau kita perhatikan belakangan ini serangan-serangan politik itu tidak lagi hanya pada Pak Jokowi, tapi pada Pak Prabowo. Gitu. Nah itu kenapa menurut Ari? Kenapa menurut Budi? Wah, nanya Mr. Q itu menurut Mr. Q gimana menurut Mr. Q? Ya,
Jangan dibalikin saya nanya dijawab dulu dong, baru nanti saya jawab. Ya kayak misalnya undang-undang TNI terbaru Ini kan sampai hari ini kita syuting hari Jumat ya. Hari apa sih sekarang? Kamis. Eskalasinya belum menurun gitu misalnya. Bahkan setiap hari kita melihat di media korban berjatuhan, ada yang kena popor, ada yang giginya copot, ada yang kena luka. Eskalasinya nggak turun gitu. Tapi benar. Pak Ari melihat juga bahwa serangan-serangan politik udah bukan Pak Jokowi lagi tapi ke Pak Prabowo sekarang ini. Iya, udah mulai ke Pak Prabowo tapi ya ke Pak Jokowi juga banyak gitu. Nggak berkurang juga ke Pak Jokowi gitu. Tapi yang baru berarti sekarang serangan ke Pak Prabowo juga, dulu ke Pak Jokowi ya kan. Kayak undang-undang TNI ini pure karena Pak Prabowo nih. Udah mulai masuk isu-isu tematik kan, segmented kan. Iya, dui fungsi. Dui fungsi ABRI gitu. Apa TNI kan. Ya, kalau saya lihat sih serangan itu kan pada hari ini ada dua ya yang agak besar. Pertama soal ekonomi, kondisi ekonomi. Yang kedua itu soal undang-undang TNI. Kalau soal ekonomi tadi kita udah tunjukkan ya bagaimana berbagai indikator-indikator fundamental ekonomi sebetulnya menunjukkan bahwa kondisi ekonomi itu bagus, gitu ya, baik. Termasuk juga persepsi konsumen, purchasing managers index juga meningkat. Gitu. Jadi yang sifatnya opini pun juga sebetulnya positif. Nah, kalau bicara undang-undang TNI, memang saya melihat ini komunikasi yang harus diperkuat oleh pemerintah. Bahwasanya kalau mau dibilang dui fungsi TNI, dui fungsi ABRI, itu sama sekali tidak bisa diukur dengan undang-undang yang ada sekarang. Harus dibandingkan dengan undang-undang di masa lalu. Itu baru apple to apple tuh. Nah, di masa lalu undang-undangnya memperbolehkan TNI untuk menduduki jabatan-jabatan sipil ya, tanpa harus proses pemilihan ditunjuk, tanpa harus mengundurkan diri dari jabatan TNI. Yang pasti ya, yang paling jelas kalau kita bicara di fungsi ABRI pada waktu itu, fakta atau bukti kerasnya adalah aturan bahwa TNI itu otomatis punya perwakilan, punya anggota DPR, MPR tanpa melalui proses pemilu. Nah sekarang hal semacam itu kan nggak ada sama sekali. Dan political decision. Dan Panglima TNI juga udah tegas, semua yang masuk pemerintahan di luar 14 KL yang ada harus mengundurkan diri. Ya, menteri kepala bulog misalnya sekarang sudah diproses. Gitu. Jadi tudingan soal dui fungsi TNI sama sekali tidak berdasar. Kalau saya melihat justru undang-undang yang ada ini malah memberikan koridor yang lebih jelas dan tegas kepada peran-peran TNI dan peran-peran dari sipil. Tetapi ini teman-teman aktivis mahasiswa harus tahu ya, karena kan nggak ngalamin sendiri kan. Tahun 98 itu, mahasiswa sekarang usia berapa sih kira-kira? Berapa ya? Mat lu usia berapa, Mat? 20 lah, anggaplah 20 ya. Anggaplah usia 20. Ini baru lulusnya 22, berarti ya 22. Anggaplah 20. 20 kan mundur ke belakang tahun 2000 berapa? 2025. 2005 ya, 2005. Kalau 22 tahun 2002 atau 2003 kan udah lewat. Nggak tahu tuh, nggak ngalamin sendiri tuh yang namanya demo Orde Baru tuh nggak ngalamin sendiri, baru lahir. Demo pada waktu itu kalau bicara TNI, bicara ABRI, yang ditentang menjadi manifestasi nyata dari dui fungsi ABRI itu adalah adanya ABRI di lembaga-lembaga politik tanpa dipilih otomatis. Nah itu sekarang nggak ada. Jadi tudingan itu sama sekali tidak berdasar. Dalam decision making, dalam political decision making nggak ada TNI yang terlibat dalam undang-undang TNI ini seperti halnya dui fungsi dulu kan. Karena dui fungsi dulu TNI terlibat dalam proses political decision making. Iya otomatis gitu. Karena mereka punya anggota DPR kok, punya fraksi ABRI kok. Sekarang ada sekarang tetap tapi hanya dibatasi di lembaga-lembaga yang nah, kalau hari ini kan menyorot soal pembuatan undang-undangnya gitu loh. Undang-undang TNI ini. Nggak ada, fraksi ABRI itu nggak ada. Kalau sekarang pun di kementerian kan levelnya kan pelaksanaan regulasi, bukan political decision making juga. Kalau di level dirjen dan sekjen kan juga pembuat kebijakan juga. Iya, tapi kan pelaksanaan peraturan menteri kan, bukan permen. Ya peraturan dirjen kan lu nggak bisa gugat ke MA kan? Nggak bisa. Ya bisa permen bisa ke MA kan? PP bisa ke MA kan? Ya, di BUMN kan juga masih ada Mr. Q. Nggak tahu deh apakah sudah mundur apa belum ya.
Itu kan juga bagian dari Sama pembuatan berbisnis kebijakan. satu lagi Mr. Q ya, nggak ada Nggak ya. ada. Nggak ada berbisnis juga. Iya, kalau dulu kan dui fungsi ada berbisnis Gini boleh kan. dulu kan ABRI itu masuk lewat aneka yayasan-yayasan yang mendominasi berbagai macam proses-proses ekonomi. Iya. Sekarang nggak lagi. Iya. Bahwasanya kemudian ada sekian banyak purnawirawan, saya kira manusiawi saja. Kita juga kalau misalnya kita kalau masuk satu institusi, kira-kira kita timnya dari mana? Pasti dari yang dikenal, dari teman-teman yang notabene pernah bersama-sama begitu. Tapi ini kan semua purnawirawan. Di KSP sendiri ada mantan-mantan militer, tapi mantan. Udah sipil sekarang. Iya, sudah sipil. Iya, betul. Ya, mantan militer ya udah sipil Sudah gitu sipil, ya. betul. Iya. Jadi ya Nah, kecurigaan mantan Mr. Q, sipil purnawirawan itu jangan disamakan dengan militer aktif. kalau kita bicara substansi seperti kayak gini, itu kan rasanya nggak ada yang lebih menakutkan dibanding yang sudah kita alami sejak Iya. era reformasi Iya, gitu kan. iya, Intinya kayak iya, gitu. iya. Tapi apa yang bikin eskalasi penolakannya nggak juga kunjung padam ya Mr. Q ya? Melihat to be fair, ya faktanya nggak ada yang terlalu berbahaya Iya. gitu dari ini. Ya kalau kita Dari bicara undang-undang yang ruang baru publik misalnya. sekali lagi kan ada kontestasi di sana, ada pro dan kontra baik karena sisa-sisa atau residu dari pertarungan 2024 maupun juga proyeksi ke 2029 ataupun juga agenda-agenda yang bersifat kekinian. Selalu berada dalam sebuah ruang kontestasi. Di sisi yang lain kalau kita bicara introspeksi ya harus dikatakan juga bahwa ya dari sisi pembuat undang-undang, pembuat kebijakan, dari sisi pemerintah katakanlah juga harus lebih aktif dan proaktif dalam memberikan penjelasan-penjelasan ke masyarakat gitu loh. Yang namanya kebijakan publik itu memang harus dijelaskan dan harus menjelaskan dengan sistematis. Ya buku ini keluar kan juga bagian dari upaya untuk menjelaskan situasi kondisi dengan lebih baik gitu loh. Ini loh, ternyata kondisi ekonomi Indonesia itu sangat positif dari berbagai macam indikator. Kalau Ini loh, ekonom ternyata yang udah dikerjakan udah banyak. ya, kalau ekonom-ekonom seperti Ya. Om Ferry Latuhiin misalnya, dia menggambarkan bahwa ya apakah market dan dunia ekonomi, dunia bisnis itu menerima atau happy apa enggak dengan pemerintahan ini. Approval ratingnya lihat pasar saham aja. IHSG-nya, Salah satu nggak bisa juga di capital outflow nggak bisa misalnya dijadikan terjadi. satu-satu indikator juga kan. Seperti saya bilang tadi kan ada instrumen yang lain. Jadi indeks persepsi konsumen positif di atas 100. Indeks Purchasing Managers Index khususnya dalam bidang manufaktur naik. Terus kemudian kredit kita meningkat. Indeks itu apa Mr. Q? Purchasing Itu apa? pelaku-pelaku ekonomi, terutama yang bagian pembelian itu. Oke. Ya terutama dalam sektor-sektor industri begitu. Kalau itu meningkat kan mereka artinya optimis bahwa ekonomi berjalan dengan baik, bahwa pesanan akan datang dan barangnya bisa dijual gitu loh. Kalau efisiensi dianggap juga oleh para pelaku ekonomi turut menghambat kelajuan ekonomi yang harusnya lebih cepat gitu, gimana? Jadi gini, memang tantangannya adalah bagaimana efisiensi atau penghematan yang dilakukan pada satu aspek itu, pada sisi birokrasi dan seterusnya, itu akan diturunkan dan diserap di berbagai sektor-sektor yang produktif, yang langsung kepada masyarakat. Itu yang perlu saya garis bawahi. Penghematan yang terjadi itu kan dipakai untuk berbagai macam program untuk rakyat. Jadi sekali lagi ini bukti keberpihakan Pak Prabowo yang luar biasa kepada masyarakat. Birokrat, kalian harus berhemat gitu. Ya. Tolong ATK dihemat. Apalagi sekarang sudah zaman digital. Ya. Gitu, ya. Itu perjalanan dinas, jangan Anda terlalu sering. Ya, kalau bisa meeting menggunakan fasilitas pribadi, fasilitas kantor, pakailah fasilitas kantor. Gak perlu di tempat yang lain. Kurangi perjalanan-perjalanan yang tidak perlu. Nah, itu uangnya dipakai untuk program-program yang untuk rakyat. Termasuk salah satunya adalah makan bergizi gratis. Tapi tentu saja tantangannya adalah mampu nggak ya mereka-mereka yang diberikan tugas untuk melaksanakan MBG ini bisa menyerap dana itu gitu loh. Dana yang dihemat oleh Pak Prabowo tadi itu.
Bisa nggak mereka pakai itu? Penghematan itu satu hal, penyerapan hal yang lain. Nah itu, jadi sebetulnya penghematan di sini itu nanti akan dibarengi dengan penyerapan di aspek yang lain. Kalau ini jalan, penyerapan ini berjalan, itu rakyat mendapatkan manfaat, gizi masyarakat, gizi anak-anak kita akan bagus, kualitas SDM kita 2045 akan meningkat, gitu ya. Dan ekonomi juga akan berputar pada tingkat paling bawah. Kalau speed penyerapannya nggak sebagus nah itu efisiensinya, dievaluasi. Tentu pasti presiden akan evaluasi bagaimana tugas yang sudah diperintahkan mampu nggak dijalankan dengan baik, mampu nggak misalnya menciptakan atau membangun SPPG dengan jumlah yang sudah direncanakan, mampu nggak memberikan makan kepada siswa dengan jumlah yang sudah ditargetkan. Kalau itu semua berjalan, wah itu ekonomi berputar. Yang tadinya berputar di birokrasi akan berputar di masyarakat. Makanya MBG itu selain bisa meningkatkan kualitas SDM kita, juga dikatakan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bisa menciptakan lapangan kerja. Karena apa? Pembuatan unit-unit, pembuatan dan pengerjaan makan bergizi gratis, baik lewat dapur umum yang namanya SPPG, atau nanti ke depan ini akan ada metode yang baru juga yang mungkin akan dilaksanakan, yaitu berbasis sekolah. Dia akan menyerap tenaga kerja gitu loh. Dia akan menggerakkan kebutuhan secara masif. Yang tadinya nggak ada makan bergizi, ada makan bergizi. Membutuhkan apa? Beras, membutuhkan sayur, daging, ayam, telur, susu dan seterusnya. Itu menggerakkan ekonomi. Jadi penyerapannya ini hal yang lain ya. Iya. Tapi Anda akui bahwa memang jangan melihat ini kemudian efisiensi lalu kemudian ekonomi nggak bergerak. Bergerak dia tapi di tempat yang lain. Tentu dengan catatannya ya memang pengerjaannya implementasinya berjalan dengan baik. Saya sering kan sudah mengatakan dari awal Bapak Prabowo ini sudah memberikan yang terbaik untuk kabinet, untuk birokrasi. Berupa dukungan politik 80% di DPR. Berupa kepercayaan masyarakat, approval rating 80%. Nah sekarang mampu nggak nih birokratnya ini, kabinetnya ini untuk melaksanakan agenda-agenda besar tadi itu? Mampu nggak melaksanakan MBG? Mampu nggak melaksanakan cek kesehatan gratis? Mampu nggak dan antara itu mengalokasikan investasinya pada sektor yang betul-betul produktif, yang akan membawa return, yang akan mendatangkan keuntungan bagi negara?